selalu menghimpit kehidupan kita. Nah, himpitan itu bisa datang dari orang yang membenci kita, maupun orang yang tidak menyukai keberadaan kita. Bisa pula kita dihimpit oleh berbagai macam kesusahan, mulai dari masalah keluarga, masalah anak, sakit penyakit, masalah ekonomi, bahkan kematian sekalipun. Nah, di dalam bacaan firman Tuhan kita pada saat malam ini, di sini himpitan-himpitan hidup seperti itu bisa kita lihat dalam kehidupan pemazmur. Ketika pemazmur ini dia mengalami kesusahan oleh karena orang-orang yang ingin mencabut nyawanya. Kita bisa bayangkan bahwa pada waktu itu pemazmur ini ada dalam satu keadaan yang sangat berat. Tetapi kita bisa dapat melihat bagaimana pemazmur ini dia memiliki satu ketenangan di dalam dia menghadapi setiap masalah hidupnya. Satu hal yang pemazmur ini pegang, yaitu dia percaya pada kemurahan Tuhan. Dari pengalaman pemazmur ini kita bisa belajar untuk bisa bertahan menghadapi setiap himpitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus mempertahankan jati diri kita sebagai gandum yang tumbuh di antara lalang. Dalam pengalaman pemazmur ini dia selalu memohon agar Tuhan itu memberikan pengajaran dan tuntunannya. Nah, inilah yang pertama-tama diminta oleh pemazmur. Supaya Tuhan menunjukkan jalannya, Tuhan membulatkan hatinya. Dalam ayat yang ke-11 itu dengan jelas dia menyatakan bahwa seberat apapun juga masalah hidup yang kita alami dalam kehidupan kita, semua pasti akan dilalui dan diatasi jika Tuhan menuntun kita. Namun tuntunan Tuhan itu hanya dapat kita peroleh jika kita benar-benar mempercayai kasih setia Tuhan. Sebab tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan tuntunan Tuhan jika kita mendua hati kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan dia berkata bahwa orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Nah, selama kita tidak menyatukan hati kita dalam meminta pertolongan Tuhan, maka selama itu juga kita akan bimbang dan terus dilingkupi rasa khawatir dan takut. Namun, dengan menyatukan hati kita untuk percaya penuh kepada Tuhan, pasti ada ketenangan dalam hidup kita untuk kita menghadapi setiap persoalan hidup yang datang. Nah, dalam bacaan firman Tuhan kita pada saat malam ini, pemazmur ini dia memperlihatkan kepada kita tentang bagaimana dia membangun satu hubungan dengan Tuhan yang begitu intim atau begitu akrab. Tuhan dia mengenal seperti apa pemazmur. Bahkan pemazmur juga dia mengimani seperti apa Tuhan itu. Pemazmur ini memberikan gambarannya tentang pengalamannya kepada Tuhan sebagai seorang hamba. Dan Tuhan juga mengenal pemazmur sebagai seorang ibu dia kenal anak. Jika demikian hubungan pemazmur dengan Tuhan, maka apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan semua pasti teratasi dan dapat dihadapi. Jikalau kita memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena itulah yang akan menjadi kekuatan dan pengharapan serta keyakinan kita bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah jauh dari hidup kita. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus menyatakan bahwa di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Dari sinilah kita dapat mengerti bahwa jika kita menjalin satu persekutuan yang baik dengan Tuhan, bukan berarti tidak ada lagi penderitaan maupun pergumulan hidup. Tetapi persekutuan kita yang baik dengan Tuhan terus kita pelihara, maka itu tidak akan pernah sia-sia. Karena kita akan melihat buah dari persekutuan kita selama ini. Karena firman Tuhan juga menyatakan bahwa ada saatnya orang benar akan melihat buah dari persekutuannya dengan Tuhan. Pengalaman pemazmur ini merupakan satu pelajaran iman yang sangat berharga untuk kita pelajari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga di dalam kehidupan kita apapun juga yang kita hadapi, kita tetap memprioritaskan Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Ada sebuah kalimat lagu mengatakan bahwa apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Mari tabur kebaikan, karena itu yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita. Jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia kalau kita bersandar pada Tuhan.
Jangan pernah kagoyah, jangan pernah bimbang. Nantikan waktu Tuhan. Semua penderitaan akan berakhir. Jangan memandang pada penderitaan yang kita hadapi saat ini. Kalau kita melihat pada penderitaan, maka kita akan takut dan bimbang. Tapi marilah kita lihat pada kebesaran Tuhan. Karena Tuhan punya kuasa yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.